Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Senin tanggal 27 September 2021. Kiranya sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus menyertai kehidupan kita yang mendatangkan kebahagiaan. Puji nama Tuhan. Sampai pada pembacaan kita hari ini, Tawarik pasal yang ke-21, kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akan bersama merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, kita akan terlebih dahulu berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa di surga yang kami puja, kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, untuk setiap kebaikan Tuhan yang boleh kami alami dari hari ke hari sampai pagi hari ini. Kami mohon Engkau memampukan kami untuk kami dapat mengerti apa yang Engkau maksudkan dalam firman Tuhan yang sebentar kami akan renungkan. Engkau juga menolong kami untuk kami dapat menerapkan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang menjadi pengganti Raja Yosafat adalah anak sulungnya yang bernama Yoram. Tidak seperti ayahnya Yosafat atau juga seperti kakeknya Asa yang hidup mengikut jalan Tuhan. Justru sebaliknya, Raja Yoram melakukan apa yang jahat. Itulah yang menjadi penyebab kehancuran dari Yehuda. Kejahatan Yoram sudah melewati batas kemanusiaan. Ia tidak segan-segan membunuh ke-6 adik kandungnya dan para pembesar demi kelanggengan kekuasaannya. Itu tertulis dalam ayat yang keempat. Hawa nafsu Yoram yang menggebu-gebu akan kekuasaan menyebabkan Yoram dengan sengaja melanggar salah satu butir dari hukum Taurat, yaitu jangan membunuh. Dalam Keluaran pasal 20 ayat 13. Selain itu juga kebiasaan-kebiasaan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan dipraktekkan oleh Yoram. Ini yang membuat kekejian di hadapan Tuhan yang dilakukan oleh Raja Yoram. Ia lebih menuruti istrinya Atalia daripada ajaran ayahnya. Bapak Ibu Saudara-saudara, surat peringatan dari Nabi Yeremia diabaikan oleh Raja Yoram. Karena itu Tuhan membangkitkan bangsa Edom untuk memberontak, juga membiarkan bangsa Filistin dan orang Arab mengalahkan mereka, mengalahkan Yehuda. Apa yang terjadi? Istananya dijarah, diangkut segala harta benda Yoram oleh musuh, dan membunuh anak istrinya kecuali anak bungsunya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada akhirnya Raja Yoram wafat. Karena apa? Karena sakit usus dalam usia yang masih muda, yakni usia 32 tahun. Bapak Ibu bisa membaca di dalam ayat yang ke-18 sampai yang ke-20. Tidak ada perkabungan dari bangsanya karena ia tidak dicintai oleh rakyatnya. Hasrat untuk menguasai tahta berbalik menghancurkan dirinya. Itulah yang terjadi dalam kehidupan Raja Yoram. Ahazia yang menjadi raja sesudah Yoram itu juga hidup tidak takut akan Tuhan. Kita perhatikan besok pasal 22 ayat 3 sampai yang keempat. Tidak ada prestasi yang dicatat dari kedua raja Yehuda tersebut, baik Yoram maupun Ahazia. Penulis kitab Tawarik mencatat bahwa faktor utama kehancuran suatu kerajaan adalah hidup yang tidak diperkenan oleh Tuhan. Saat hidup pribadi dan keluarga tidak menjadi teladan bagi rakyat, maka semangat persatuan akan melemah. Pesan berulang dari kitab Tawarik jelas.
berkat Allah akan dicurahkan kepada mereka yang hidup benar di hadapan Tuhan, sedangkan kutuk akan diterima bagi mereka yang hidup dalam kejahatan. Sebab itu, bijaklah dalam memilih dan menentukan pilihan, karena setiap pilihan akan mempengaruhi jalan hidup kita di masa yang akan datang. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau dikatakan orang yang berkenan dia mendapatkan berkat, orang yang jahat di mata Tuhan dia akan mendapatkan kutuk. Kita mendapatkan perkenan Tuhan tak kala kita mau beriman kepadanya. Sebab dikatakan Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6, kita boleh mendapatkan perkenan Tuhan hanya karena beriman. Itu menjadi keputusan yang penting. Dan pastilah ketika kita mengambil keputusan untuk beriman, dan kita juga bersyukur bahwa kita bisa beriman oleh karena Roh Kudus yang dimeteraikan dalam hidup kita, sehingga kita bisa mempercayai Tuhan dan Juru Selamat di dalam Yesus Kristus. Dan kita boleh mendapatkan berkat, yaitu berkat keselamatan. Sedangkan kutuk sudah ditanggung oleh Kristus. Kita tidak mengalaminya tak kala kita mau beriman kepadanya. Beriman kepada Kristus artinya kesediaan kita juga untuk hidup dalam ketaatan kepadanya. Karena orang beriman kepadanya pastilah hidup dalam ketaatan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita dikatakan orang beriman, itu menjadi persyaratan pembenaran dan diperkenan oleh Tuhan. Marilah kita mau hidup berkenan kepadanya dengan cara beriman. Demikian juga kita menyatakan iman itu di dalam hidup kita sehari-hari dalam ketaatan. Sebab iman tanpa ketaatan pada hakikatnya adalah mati. Iman tanpa ketaatan atau tanpa perbuatan yang sesuai dengan firman Tuhan pada hakikatnya adalah bukan orang beriman. Tetapi orang beriman akan menyatakan imannya itu di dalam setiap perbuatan. Karena iman terlihat dalam apa yang dilakukannya. Iman terlihat dalam apa yang diperbuatnya. Ketika perbuatannya itu sesuai dengan rencana dan kehendaknya, maka dialah orang-orang yang diperkenan oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara-saudara belajar dari Yoram, demikian juga Ahazia. Besok kita akan belajar Ahazia. Kita mau hidup seturut dengan rencana Tuhan, tidak semau kita sendiri. Karena orang yang diperkenan oleh Tuhan adalah orang yang beriman, dan iman diwujudkan dalam ketaatan kita kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur atas firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami mohon Engkau yang terus menolong kami, mengingatkan kami. Tak kala kami sudah menyimpang dari apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur atas jaminan keselamatan yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang beriman kepada Kristus. Karena itu kami mau mewujud nyatakan iman yang telah Tuhan berikan. Karena untuk itu juga Tuhan menebus kami, yaitu untuk menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan di dunia ini, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan banyak orang mengenal Tuhan dan Juru Selamat di dalam Yesus melalui anak-anak-Mu yang beriman. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih atas firman Tuhan pada pagi hari ini. Inilah doa permohonan ucapan syukur kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.